Oke, baik. Terima kasih udah diundang ya untuk diskusi hari ini. Yang pertama yang pengen aku sampaikan adalah jeda iklim itu bukan komunitas, kita bukan organisasi, tapi kita gerakan. Jadi kita adalah sebuah gerakan yang dimana gerakan itu kita punya tuntutan. Jadi ada beberapa tuntutan. Yang pertama kita minta Presiden Joko Widodo itu mendeklarasikan darurat iklim. Kenapa harus presiden? Karena presiden merupakan apa ya, pemangku atau pemimpin dari kekuasaan tertinggi di Indonesia. Jadi kalau misalnya presiden kita sudah mendeklar bahwa oke, Indonesia dalam situasi darurat iklim, maka seluruh komponen turunannya, kementeriannya dan lembaga-lembaga terkait itu akan bersinergi. Nah, kemudian juga adalah tuntutan kita meminta beberapa kebijakan-kebijakan yang mana kita menilai kebijakan itu tidak memberikan penguatan terhadap lingkungan, justru malah sebaliknya, dan juga menghilangkan beberapa hak-hak masyarakat adat, kemudian juga memakin memarginalkan kelompok-kelompok minoritas dan segala macamnya, kebijakan-kebijakan itu harus dicabut. Kemudian juga kita minta adanya ini ya, sebuah staf khusus atau mungkin instansi yang sifatnya independen yang itu dia berintegritas yang mana itu yang akan memantau dari seluruh kebijakan-kebijakan yang saat ini dikeluarkan. Nah, tadi ya dari jeda iklim itu sendiri tadi itu tujuannya, kemudian semangatnya ini sebenarnya kita terpantik dan kita juga terinspirasi dari gerakan, pasti teman-teman sudah tahu ya, gerakan Friday for Future yang diprakarsai oleh Greta Thunberg dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 untuk pertama kali diadakan climate strike atau mogok massal untuk iklim. Itu di September 2019 dan akhirnya memang movementnya secara global dan Jakarta atau Indonesia secara umum kita ambil bagian. Tapi isu-isu yang kita angkat adalah isu lokal. Dan kenapa namanya jadi untuk iklim ya, jadi biar lebih familiar lah gitu di telinga masyarakat Indonesia gitu. Takutnya kalau kita pakai bahasa Inggris nanti dikira antek-antek asing lagi kayak gitu. Jadi ya kita pakai pakai bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana bisa berkontribusi. Jadi sebenarnya ini karena gerakan ya. Jadi siapapun yang punya tujuan yang sama, punya tuntutan yang sama dengan kami, kita sangat terbuka untuk siapapun yang bergabung. Saat ini di dalam gerakan Cita untuk Iklim ada banyak teman-teman organisasi, LSM, dan juga ada teman-teman dari komunitas, ada teman-teman dari BEM mahasiswa juga, bahkan ada individu yang ikut tergabung dalamnya. Tetapi yang perlu aku sampaikan adalah kalau kita gerakan ya, jadi kita tidak punya aturan terikat, kita tidak punya apa ya, kita tidak punya syarat khusus kalau mau bergabung, tidak ada sama sekali. Jadi selama tujuan kita sama, tuntutan kita sama, silakan bergabung dengan kami. Dan juga karena ini gerakan ya, jadi siapapun yang pengen bergabung silahkan bergabung. Tapi kalau misalnya di dalam perjalanan bersama itu merasa oke, kayaknya ini udah nggak cocok nih dengan pembawaan masing-masing, ya silakan untuk memisahkan diri. Jadi memang tidak ada keterikatan di dalam gerakan ini. Dan juga bukan berarti bahwa tidak untuk iklim ini kita cuma fokus bicara soal lingkungan ya atau perubahan iklim secara khusus, tidak juga. Nah, kita juga mencoba untuk mengadres ya permasalahan lingkungan tapi dari angle yang berbeda. Misalnya juga pemeran teman-teman dari keagamaan, kemudian juga teman-teman yang bergerak isu gender, perempuan, kemudian juga yang bergerak di bidang-bidang ataupun yang juga berkaitan dengan perubahan iklim. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti main-main ya di Instagram tidak untuk iklim, jadi teman-teman akan lihat tuh postingannya cukup random ya. Jadi kayak ada beberapa postingan itu yang memang kita angkat ya, karena itu suara-suara yang kita gaungkan bersama. Kurang lebih itu ya untuk yang pertanyaan pertama. Oke, kalau kegiatan yang paling paling mencolok ya kalau teman-teman lihat itu adalah kita turun ke jalan. Bisa dibilang kayak kita demonstrasi, tapi bentukan demonstrasinya berbeda dengan demonstrasi pada umumnya. Karena yang kita tuntut, yang kita sampaikan itu terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Jadi memang kalau kegiatannya
lebih banyak dan lebih besar porsinya itu untuk mengajak orang untuk turun ke jalan. Terus pertanyaannya, emang kenapa kalau dengan orang turun ke jalan gitu? Kenapa dengan harus demo? Emang dengan cara lain tidak bisa? Bukan tidak bisa, tapi kita harus mencoba apa ya? Menggaungkan masalah perubahan iklim ini itu dari banyak banyak cara. Nah, salah satunya dengan mengajak orang-orang turun ke jalan. Tujuannya apa? Itu tujuannya adalah agar pressure atau tekanan, dorongan dan tuntutan yang kita sampaikan ke pemerintah itu benar-benar dilihat dan benar-benar pemerintah tuh merasa oke, ini pemerintah harus segera mengambil tindakan. Jadi dengan kita mengorganize banyak orang untuk turun ke jalan, harapannya dengan sejumlah orang itulah yang akan memberikan pressure, memberikan tekanan, memberikan dorongan dan tuntutan agar pemerintah segera melakukan tindakan. Tapi bukan berarti bahwa kita cuma berkuar-kuar di jalan ya, tidak juga. Kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi karena situasi lagi pandemi, jadi mau tidak mau ya lebih banyaknya secara online. Kayak misalnya juga kita menghadiri webinar-webinar. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau teman-teman lain yang mengundang, kita juga mengisi slot waktu itu. Kemudian juga kita melakukan aksi kreatif ya, kalau teman-teman misalnya dilihat di sosial media. Jadi memang ada beberapa kegiatan itu yang kita pun juga mengajak orang-orang gitu untuk menggunakan sosial medianya untuk bisa berkampanye gitu. Nah, kemudian bagaimana menggandeng banyak pihak? Ini yang sebenarnya masih menjadi tantangan di kami ya, karena ketika kita kayak gini nih, kita menjelaskan nih terkait dengan jeda iklim. Banyak orang kayak, emang ngaruh banget ya kalau kita turunin ke jalan, emang harus demo ya, emang nggak bisa cara lain gitu. Itu sebenarnya menjadi tantangan. Karena kenapa? Masih banyak juga orang-orang yang merasa bahwa kayaknya nggak perlu deh untuk masih belum gitu untuk turun ke jalan. Kayaknya perubahan individu cukup deh gitu. Yang pengen aku sampaikan adalah perubahan individu itu penting, individual action itu penting, dan aku sangat mendukung itu. Dan aku pun juga termasuk orang yang melakukan individual action, tapi it's not enough, teman-teman. Itu tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Karena masalah perubahan iklim ini masalah kita semua. Masalah genting, butuh solusi yang besar, butuh solusi yang sesegera mungkin. Dan kita individu melakukan aksi, iya bisa, dan itu salah satu caranya, tapi itu tidak cukup gitu. Itu sangat tidak cukup. Makanya kita butuh adanya sebuah perubahan atau sebuah tuntutan yang datangnya dari individu ini untuk mendorong adanya perubahan yang sistematis, perubahan yang lebih masif lagi, perubahan yang lebih besar lagi. Karena kalau kita bicara perubahan iklim, satu orang itu tidak akan bisa mengatasi perubahan iklim. Jadi itu memang harus banyak. Jadi harus sekumpulan orang-orang yang melakukan perubahan secara individu plus tambahan juga mendorong adanya perubahan yang sistematis dari sistem yang saat ini ada. Itu juga ya, kadang gini juga teman-teman, kadang kalau kita bicara perubahan iklim, ini juga menjadi tantangan ya, untuk menggandeng orang-orang, at least untuk bicarain perubahan iklim aja itu masih menjadi cukup tantangan gitu, khususnya untuk beberapa wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Karena kenapa? Isu perubahan iklim ini tidak seksi kayak masalah ekonomi atau misalnya masalah korupsi atau misalnya masalah HAM. Nah, jadi memang bicara perubahan iklim atau lingkungan secara umumnya itu masih di nomor sekian gitu dalam level pembicaraan sehari-hari. Nah, itu juga yang sebenarnya yang kita juga mencoba melakukan beberapa cara agar orang-orang mau nih mulai membicarakan perubahan iklim. Nah, nanti kalau orang-orang sudah mulai membicarakan, setidaknya secara umum ya, secara general tahu perubahan iklim itu apa, dampaknya bagaimana, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dari situlah kita bisa menggait mereka gini. Oke, setelah kita paham, setelah kita tahu ini nih yang mesti kita lakukan gitu. Jadi memang kalau untuk menggandeng orang-orang di dalam untuk berkontribusi memang masih cukup tantangan gitu. Nah, ini juga yang coba kita masukin ya. Kita coba masukin bahasa-bahasa atau bicaraan-bicaraan terkait perubahan iklim itu masuk ke sektor-sektor yang mungkin tidak punya kaitan langsung dengan perubahan iklim atau punya kaitan langsung tapi masih banyak orang yang belum notice. Kayak misalnya kita bicara perubahan iklim dengan masalah ekonomi. Selama ini kita cuma bicara soal ekonomi aja, lingkungan aja. Padahal dua sektor ini itu punya kaitan yang sangat erat. Di mana ekonomi itu
kalau laju pertumbuhan ekonominya itu tidak seimbang dengan laju perbaikan lingkungannya, maka lingkungannya itu akan rusak. Ataupun juga sebaliknya gitu. Kalau misalnya lingkungan kita rusak, maka itu tidak akan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita. Ya, teman-teman lihat sendirilah situasi saat ini gitu kan. Ya, memang kita lagi situasi pandemi dan pemerintah mengharapkan kita bisa segera recovery dari COVID-19 ini. Salah satunya dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dibarengin dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan gitu, yang katanya tanda kutip untuk mempercepat proses recovery terhadap ekonomi. Tapi itu perlu kita sikapi bersama, karena di balik itu semua, kalau kita mentelaah terkait dengan kebijakan tersebut, malah porsi untuk penguatan dan perbaikan lingkungan itu malah sedikit, bisa dibilang lebih didominasi untuk kita bersikap serakah terhadap sumber daya alam yang kita miliki dengan dalih untuk pertumbuhan ekonomi. Itu juga yang perlu kita hati-hati, dan itu juga yang perlu kita pahami bersama ya terkait dengan situasi kita saat ini. Bukan berarti kita tidak mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi juga kita harus melihat nih keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga laju perbaikan kualitas lingkungan kita. Jadi memang bagaimana cara menggandeng banyak pihak itu menjadi tantangan, tetapi itu juga plus menjadi peluang untuk kita bagaimana memasukkan masalah-masalah perubahan iklim yang berkaitan dengan fokus bahasan masing-masing, kayak misalnya perubahan iklim dengan ekonomi, kemudian juga dampak perubahan iklim terhadap kesehatan, kemudian juga peranan agama dalam perubahan iklim, terus juga peranan perempuan dalam perubahan iklim. Nah, itu juga yang bisa kita elaborasi bersama gitu, agar lebih banyak pihak yang saling bergandengan tangan dalam mengatasi masalah perubahan iklim ini. Ya, kalau bisa dibilang angkanya masih cukup sedikit ya. Sebenarnya kalau untuk indikator mengukur ya apakah sudah cukup berhasil atau belum, itu sebenarnya kita memang tidak punya indikator perhitungan itu. Tapi kita bisa melihat secara umum ya, kalau misalnya dari jumlah followers ya, yang nge-follow pun belum tentu juga mereka sepaham dengan kita gitu kan, mungkin ada hatersnya segala macam. Tapi melihat interaksi di sosial media itu cukup positif gitu, trennya cukup positif. Kemudian juga kita ada petisi yang saat ini lagi sedang kita naikkan, kurang lebih selama 6 bulan belakangan ini jumlah signersnya itu sudah lumayan, sudah 25.000, dan tapi itu masih kecil, itu masih sangat kecil dari target yang kita harapkan gitu. Kemudian juga kalau kita misalnya melakukan aksi turun ke jalan, itu juga angka partisipannya itu fluktuatif, jadi naik turun gitu. Kalau misalnya di aksi yang pertama 2019 itu 1.500 lebih kalau nggak salah yang ikutan turun, tapi pas kita ngelakuin aksi lagi di tahun ini, di tahun 2021, itu angkanya turun drastis gitu ya. Mungkin salah satunya karena faktor pandemi ya, tapi yang pengen aku sampaikan, terlepas dari itu semua, terlepas dari jumlah angka followers, dari jumlah signers petisi, dari jumlah partisipan yang turun ikut ke jalan, terlepas dari itu semua, kita melihat bahwa tren obrolan perubahan iklim, khususnya di kanal sosial media, itu sudah lumayan meningkat gitu, cenderung menunjukkan angka positif gitu. Walaupun memang masih ada aja pro dan kontra ya kalau bicara terkait dengan perubahan iklim, kayak ada statement yang mengatakan bahwa ini kan karena dosa masa lalu dari negara-negara maju gitu, jadi dampaknya ke Indonesia, negara berkembang gitu. Masih ada statement-statement seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa oh iya nih pohonnya kurang banyak ditanam gitu, jadi ayo nanam pohon yang banyak. Oh ini sampahnya tidak dipilah, jadi ayo pilah sampah. Terlepas dari itu semua, tapi setidaknya untuk tren obrolan dan percakapan terkait dengan perubahan iklim itu sudah menunjukkan tren yang positif, tapi itu bukan berarti bikin kita jadi jumawa ya, atau menjadi besar kepala gitu, karena sebenarnya itu masih sangat bisa dibilang tuh level awareness kita kalau dibandingkan dengan negara-negara luar, itu juga masih tergolong kategori yang masih lumayan rendah lah.
rendah, hampir menuju medium lah gitu. Istilahnya levelnya kayak kurang lebih seperti itu. Tapi ya memang balik lagi gitu. Ada banyak PR juga yang perlu kita ini ya, yang perlu kita sikapi dan perlu kita atasi bersama. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, masih banyak juga yang masih belum memahami secara spesifik atau misalnya secara umum lah apa sih penyebabnya perubahan iklim gitu. Kemudian juga saya pribadi ya ini analisis saya pribadi melihat bahwa tren obrolan dan juga kegiatan-kegiatan aksi kalau misalnya kita turun ke jalan itu masih bersifat atau masih banyak di Jawa sentris. Jadi pusatnya itu kayak masih di Pulau Jawa, terkhusus di Jakarta gitu. Jadi kalau kita ngelakuin aksi, kebanyakan itu orang-orang teman-teman kita ini di Jakarta, Jabodetabek gitu. Kalau di luar Jakarta ya mungkin Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang, Malang gitu. Nah, tapi kalau untuk mau mengajak untuk mereka teman-teman kita di luar Pulau Jawa untuk ikut aksi kayak misalnya di Sulawesi atau mungkin lebih ke timur, Maluku, Papua, itu masih sangat sedikit. Nah, ini juga kita melihat masih ada ketimpangan baik dari segi informasi ataupun juga dari partisipasi untuk orang-orang mau mengambil bagian dengan turun ke jalan, ataupun juga masih sedikit gitu. Jadi memang masih ada gap ketimpangan nih gitu antara yang di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Ini juga yang menjadi tantangan ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi ini gitu. Karena sebenarnya masalah perubahan iklim ini tuh bukan cuma masalah pemerintah aja gitu yang harus mengatasi, bukan cuma masalah teman-teman NGO aja yang bicara soal lingkungan atau misalnya teman-teman mahasiswa gitu kan, tapi ya masalah kita semua gitu. Jadi siapapun kita, dimanapun kita tinggal, ya semua kan terdampak dengan perubahan iklim gitu. Karena ini masalah kemanusiaan teman-teman. Jadi itu ya yang memang kalau bisa dibilang trennya sudah lumayan positif, sudah mulai meningkat, tapi memang masih ada beberapa catatan-catatan yang kayaknya perlu kita atasi secara bersama gitu. Cara mengatasinya gimana? Jawabannya seperti apa? Itu juga yang sebenarnya pun kita tidak tahu. Jadi ya kita masih berproses, sembari berproses sembari juga kita memperbaiki diri ya. Harapannya mungkin nanti ke depannya mungkin dalam 5 tahun atau mungkin 10 tahun lagi ya, harapan kami adalah tidak ada lagi nih bicara soal perubahan iklim gitu, tapi bicaranya apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena sebenarnya kalau bicara perubahan iklim, kampanye perubahan iklim sebenarnya sudah ada dari tahun apa ya, dari kalau dari Indonesia ya, kalau dari trennya kayaknya sudah cukup lama ya, dari tahun 2010-an kayaknya itu sudah mulai banyak yang bicara terkait dengan perubahan iklim. Tapi kenapa sampai 2021 kita harus bicara perubahan iklim gitu? Kok masih di situ-situ aja gitu ya? Karena memang tadi ada beberapa catatan-catatan gitu. Jadi harapannya mungkin nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, bukan bicara perubahan iklim lagi yang kita bicarakan, tapi mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena bisa dibilang saat ini kita masih di fase ini ya, awareness ya. Jadi kita masih menyebarkan informasi-informasi, terus juga meningkatkan kepemahaman mereka gitu kan terkait perubahan iklim. Harapannya nanti mungkin 5 atau 10 tahun lagi orang-orang tuh sudah bicara, oke, aku harus ngapain nih gitu. Oke, kita harus minta apa nih ke pemerintah gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, people power tuh sangat penting. Karena perubahan itu bisa lahir dari tekanan orang banyak gitu. Orang banyak. Gini teman-teman, saat ini bisa dibilang sistem kita itu sudah rusak gitu. Ini yang sebenarnya menjadi root problem atau akar masalah dari yang makin memperparah perubahan iklim. Dan solusinya apa? Ya kita harus merubah sistemnya gitu. Sistem yang aku maksud di sini bukan berarti kita mengubah sistem demokrasi Indonesia ya, bukan ya. Tapi kita mengubah pola paradigma ini ya, paradigma pemerintah dan industri gitu. Masyarakat sudah berubah, masyarakat sudah ngambil bagian, kita sebagai individu sudah berubah. Teman-teman pasti sudah banyak ya kayak misalnya milah sampah, walaupun nanti juga toh endingnya disatukan gitu kan, atau misalnya kita lebih less plastik, penggunaan plastik, atau juga kalau misalnya kita mengurangi konsumsi daging dan segala macamnya. Masyarakat sudah berubah gitu. Tapi kenapa perubahan-perubahan yang kita inginkan itu belum terjadi gitu? Karena yang baru berubah baru kita, baru individu, baru satu orang gitu. Nah, sedangkan kita di dalam sebuah sistem.
Saat ini ya teman-teman lihat gitu kan situasi negara kita gitu kan, powernya itu manpowernya di siapa? Ya mereka-mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kekuasaan politik, mereka juga yang punya kekuatan modal di situ, kekuasaan modal di situ. Nah, kita sebagai masyarakat ya udah ngelihat aja gitu. Ngelakukan perubahan ya perubahan secara individu aja gitu. Padahal kalau kita mau mengadres permasalahan kita, ya iya semuanya kita harus berubah nih. Individunya berubah, industrinya berubah, dan juga pemerintahnya harus berubah, teman-teman. Jadi kalau cuma kita yang berubah itu tidak cukup. Bukan berarti nggak sia-sia ya, tidak cukup. Aku bilang tidak cukup. Jadi memang harus butuh tadi people power gitu, kekuatan yang datang dari masyarakat banyak, kalau bisa seluruh Indonesia gitu kan, masyarakat Indonesia yang menuntut adanya perubahan. Perubahan apa? Perubahan sistem, di mana industrinya berubah, karena sistem industri sekarang itu masih memakai sistem kapitalisme, di mana ya teman-teman tahu lah kalau sistem kapitalisme kayak gimana sih gitu kan. Ada kompetisi di situ antara industri dan industri lain. Bagaimana caranya mereka bisa menguasai ruang ekonomi dan ruang lingkungan masyarakat, dikeruk sebanyak-banyaknya hanya untuk kepentingan mereka gitu, keuntungannya buat mereka gitu. Dengan dalih oh ini sebagai laju pertumbuhan ekonomi gitu. Tidak seperti itu juga sebenarnya. Kemudian juga pemerintah. Kenapa pemerintah harus berubah? Karena disitulah letak sumber permasalahannya di situ gitu. Kita sebut aja beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kayak misalnya Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu merupakan kebijakan-kebijakan yang katanya pemerintah itu untuk masyarakat. Tapi pertanyaannya masyarakat siapa yang dia maksud gitu. Karena sudah kita teman-teman lihatlah gelombang perlawanan dan penolakan segala macam yang datang dari masyarakat menolak itu semua. Tapi kenapa pemerintah masih menjalankan itu semua? Karena tadi definisi masyarakat yang pemerintah maksud itu berbeda dengan definisi masyarakat yang kita maksud gitu. Pemerintah kita maksudnya masyarakat ya masyarakat seluruh Indonesia. Pemerintah mungkin maksudnya masyarakat yang punya modal gitu, yang punya duit gitu. Karena gini teman-teman, ini kayaknya sudah menjadi menjadi aib umum ya, bahwa politik itu butuh pengorbanan, butuh duit. Duitnya dari mana? Ya dari korporasi lah, ya mereka yang punya duit gitu paling gede gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kalau kita mau mengatasi permasalahan ini, sistem kita harus berubah gitu. Dan sistem kita yang saat ini itu sudah tidak bisa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Sebut permasalahan lingkungan, kemudian juga masalah masyarakat adat, kemudian juga masalah demokrasi kita. Itu sudah tidak bisa. Jadi sistemnya yang harus dirubah. Nah, untuk menggerakkan sistem itu harus ada masyarakat yang berubah, kemudian juga industri yang berubah, dan juga pemerintah yang berubah. Saya pernah ngikutin salah satu diskusi ya. Diskusinya cukup menarik. Satu yang paling aku ingat banget adalah masalah perubahan iklim itu letak atau untuk mengatasinya ada satu. Political will. Kekuatan politik sebagai seberapa besar, kuat dan mampu mereka yang duduk di eksekutif ataupun legislatif mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar itu mendukung masyarakat dan juga mendukung lingkungan. Kita bicara perubahan iklim, kita punya teknologi. Teknologi itu bisa diciptakan dengan laju informasi dan pengetahuan sekarang, teknologi bisa diciptakan. Duit kita punya. Bahkan ngutang pun Indonesia utang sekarang kita aja lebih banyak, kita lebih dihabisin porsinya 9 triliun itu dihabisin buat apa sih gitu. Nggak sedikit kalau dibilang porsinya buat lingkungan gitu. Jadi kalau mau duit ada, duit bisa dicari gitu. Teknologi bisa kita ciptakan. Tapi letak terbesarnya untuk perubahan mengatasi perubahan iklim itu di political will pemerintah gitu. Seberapa kuat pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan dan perbaikan lingkungan dan juga pelindungan terhadap masyarakat. Tapi sayangnya saat ini pemerintah kita dan korporasi industri mereka saat ini sedang berkhianat. Mereka berkhianat bagaimana caranya mereka mengeruk sumber daya alam yang kita miliki
dengan dalih untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Atau bisa dibilang pertumbuhan ekonomi itu, keuntungan itu hanya bisa dirasakan oleh masyarakat segelintir. Dan disitulah ketika kita sudah menyadari bahwa disinilah letak akar permasalahan kita, sistemnya, maka yang bisa menghadirkan perubahan-perubahan itu, yang bisa memberikan tekanan-tekanan itu, yang bisa memberikan dorongan dan tuntutan itu dari masyarakat. Tapi masyarakat di sini bukan individu aja yang berubah, tapi harus banyak orang, sekelompok orang secara masif yang menuntut adanya tekanan. Nah, itulah di jeda untuk iklim. Kita menggalang petisi, tapi seperti saya bilang tadi di awal, angkanya masih sangat sedikit. Karena kenapa? Ada teori yang menyebutkan bahwa perubahan itu akan hadir ketika masyarakatnya, perubahan itu akan hadir ketika jumlah dari populasi di suatu negara itu mendimen hal yang sama. Jumlahnya itu 3,5% dari total jumlah penduduk suatu negara. Jadi kalau misalnya jumlah penduduk Indonesia 250 juta, berarti kalau 3,5% ini berapa tuh? Ada hampir 9 juta ya, kurang lebih 9 juta. Ya, kurang lebih lah ya, kurang lebih gitu. Nah, jadi untuk iklim itu kita menggalang petisi, harapannya itu bisa mencapai angka 3,5% dari penduduk Indonesia gitu. Jadi emang angkanya terlalu tinggi gitu kan, tapi harapannya kalau itu tercapai teman-teman, itu bisa menjadi justifikasi buat kita bahwa segini loh jumlah penduduk Indonesia nih, 3,5% nih penduduk Indonesia itu menuntut hal yang sama gitu. Dan dari situlah itu kita bisa manfaatkan untuk mendorong pemerintah dan korporasi untuk mereka berubah, untuk mereka berbenah. Karena sistem kita saat ini tuh sudah tidak bisa mengatasi masalah perubahan iklim, sudah tidak bisa mengatasi permasalahan lingkungan, sudah tidak bisa mengatasi masalah demokrasi, masalah HAM, masalah masyarakat adat, dan banyak masalah yang lain. Jadi memang situlah harusnya kita berperan secara bersama. People power itu sangat penting teman-teman. Tapi memang tantangannya itu luar biasa. Karena pasti ada yang tidak sepaham sama kita, ada yang pro dan kontra sama kita, dan itulah dinamika seperti itu pasti akan selalu ada dan akan selalu kita rasakan gitu. Tapi terlepas dari itu semua, sejarah sudah membuktikan teman-teman. Tahun 98 dengan teman-teman mahasiswa secara masif, bisa dibilang hampir di seluruh Indonesia bergerak secara bersama, akhirnya kita bisa menggulingkan presiden terdahulu ya yang sudah menjabat kurang lebih 32 tahun gitu. Dan sejarah sudah membuktikan teman-teman. Dan disitulah kita harus mengulang itu juga. Itu pasti bisa. Tapi memang butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu yang akan cukup lama. Tapi pengen satu hal yang pengen aku sampaikan, bahwa walaupun saat ini kita hidup di negara yang bisa dibilang situasinya seperti ini, tapi masih ada selalu harapan itu selalu ada, harapan untuk adanya perubahan yang jauh lebih baik untuk lingkungan kita, untuk kehidupan kita, itu selalu ada. Jadi itu juga yang aku selalu sampaikan ya kepada diriku sendiri, bahwa nggak apa-apa, capek nggak apa-apa, lelah nggak apa-apa, mau nangis nggak apa-apa, tapi harapan itu selalu ada gitu. Karena kalau kita bicara masalah ini akan menguras tenaga kita, menguras pikiran kita, dan menguras waktu kita gitu. Tapi satu lagi ya, pengen aku sampaikan, bahwa masalah perubahan iklim ini masalah kemanusiaan. Jadi siapapun kita, dimanapun kita tinggal, apapun background kita, agama kita, semua akan terdampak. Tinggal pertanyaannya, kita bisa beradaptasi apa enggak dengan ketika nanti dampak-dampak perubahan iklim itu makin kita rasakan saat ini. Itu ya. Semoga cukup menjawab ya.